Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang skala suhu. Nah, apa saja yang akan kalian pahami atau ketahui setelah pembelajaran ini selesai? Nah, yang pertama, kalian bisa mengkonversi satuan suhu. Dan yang kedua, kalian bisa menentukan skala termometer tak berskala dengan membandingkan dengan termometer berskala. Nah, di sini ada 3 gambar nih. Ada 3 termometer yang berbeda. Oke ya. Yang pertama ini. Nah, ini termometer menunjukkan angka 38,6. Di termometer yang kedua 98,4. Dan di termometer yang ketiga, oke, di sini ditunjukkan angka 36,6. Nah, kalau kalian lihat ya, manakah kira-kira pengukuran yang benar? Suhu tubuh manusia itu 38, 98 atau 36? Oke. Terus yang kedua, mengapa hasilnya berbeda-beda nih? Yang ketiga, berapa suhu tubuh normal manusia? Nah, 38, 36, atau 98? 98 berarti mendekati air mendidih. Mungkin nggak tuh? Oke ya. Nah, jadi suhu normal tubuh itu 36 sampai 37 derajat Celcius. Oke. Terus kalau ya ini tadi dalam derajat Celcius. Oke ya, ini derajat Celcius. Nah, sedangkan yang kedua itu 97 sampai 99 derajat Fahrenheit. Di sini satuan suhunya dalam Fahrenheit, derajat Fahrenheit ya. Jadi dua hal yang berbeda di sini. Ya, sama-sama mengukur suhu, tetapi satuannya itu berbeda. Satunya dalam derajat Celcius, satunya dalam derajat Fahrenheit. Nah, oke ya. Jadi termometer itu ada macam-macam, satuannya juga ada bermacam-macam. Jadi hati-hati saat menggunakan termometer ya. Apakah satuannya itu dalam derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Nah, selanjutnya ya. Jadi sebenarnya secara umum yang sering digunakan itu ada 4 skala ya. Yang pertama adalah skala Celcius. Ini yang paling umum digunakan. Yang kedua ada Fahrenheit ya, Fahrenheit. Yang ketiga Reaumur, dan yang keempat Kelvin. Nah, kenapa ada bermacam-macam satuan? Kenapa satuan itu tidak cuma satu ya? Nah, karena bermacam-macam ini tadi, sehingga kita harus paham cara mengkonversi satu satuan suhu ke satuan suhu yang lain ya. Karena misalkan di Indonesia itu suhu yang digunakan adalah Celcius. Sedangkan di Amerika, suhu yang umum digunakan adalah Fahrenheit. Nah, jadi misalkan kalau kalian terbang nih dari Amerika ke Indonesia. Nah, sekarang lagi musim Covid nih. Ternyata waktu di sana suhunya adalah 98 derajat Fahrenheit. Berarti kalian aman tuh, suhu normal tubuh. Tapi waktu sampai di Indonesia kalian melaporkan 98. Nah, itu nanti ganjil, aneh ya. Karena mendekati suhu air mendidih. Di Indonesia menggunakan Celcius. Oke. Nah, jadi kita harus paham nih bagaimana cara mengkonversi skala suhu Celcius ke Fahrenheit, Celcius ke Kelvin, Celcius ke Reaumur, atau sebaliknya. Kita harus paham nih. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, caranya adalah ya, konsep yang harus kalian pahami. Pertama, nah ini kalian harus paham bagaimana konsep menggunakan atau konsep mengapa termometer itu bisa ada. Yang pertama kalian harus tahu yang namanya titik tetap bawah. Oke. Nah, titik tetap bawah ini adalah titik beku air. Ya. Jadi air dalam bentuk es. Nah, waktu air ini melebur, kalian masukkan termometer ke dalam air yang sedang melebur ini tadi, atau es yang sedang mencair tadi ya. Nah, waktu kalian masukkan ke situ, termometernya
air cairan yang berada di dalam termometer ini tadi itu akan menunjukkan yang namanya titik tetap bawah. Oke. Nah, untuk Celcius ternyata didapat titik tetap bawahnya adalah 0, Fahrenheit 32, Kelvin 273, dan Reaumur 0. Loh, kok beda-beda? Ya, kenapa bisa beda-beda? Di sini 0, di sini 32, di sini 0. Nah, jadi untuk Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur itu tergantung ilmuwannya, ya. Itu bebas mau ditulis angka berapa di bawah sini. Ya, mau ditulis berapa yang di bawah sini bebas. Yang di atas bagaimana? Untuk titik tetap atas. Nah, ini bebas juga kalian mau tulis skala berapa. Kalau menurut Celcius dia maunya 100, Fahrenheit maunya 212, Reaumur maunya 80. Ya, ini bebas, terserah kalian. Ya. Nah, titik tetap atasnya ditandain ya, ditandain itu saat termometernya dimasukkan ke dalam ya titik didih air atau pada saat air mendidih. Termometernya kalian masukkan terus kalian tandain ternyata di sini 80, 212 dan 100. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengkonversinya? Cara mengkonversinya, nah kita pakai rumus nih. Oke. Ini termometer Celcius, berarti C kurangi titik tetap bawahnya adalah 0. C dikurangi 0 per titik tetap atasnya 100. Oke, titik tetap atasnya 100. Berarti 100 kurangi titik tetap bawahnya 0. 0 sama dengan untuk Fahrenheit. Nah, kita Reaumur dulu aja ya. Reaumur yang ini titik tetap bawahnya itu 0. Ya. Berarti R kurang 0 per titik tetap atasnya yang ini 80 derajat. Berarti 80 dikurangi titik tetap bawahnya yang ini 0. Sama dengan untuk Fahrenheit sekarang. F kurangi titik tetap bawahnya 32. Ini F kurang 32 per 212 titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah. Oke. Sama dengan untuk yang Kelvin sekarang yang keempat. K kurangi titik tetap bawahnya berapa? 273 per titik tetap atasnya berapa? 373 kurang 273. Oke ya. Nah, sekarang tadi kan untuk buat skala yang atas, titik tetap atas, titik tetap bawah itu kan sembarang, tergantung ilmuwannya kan. Nah, misalkan kalau kalian mau buat termometer sendiri bisa nggak? Oh, bisa. Misalkan ya. Misalkan seperti ini ya. Misalkan Bapak mau buat termometer sendiri nih. Oke, nama termometernya termometer X. Oke ya, atau termometer X misalkan ya. Atau misalkan termometer Sigit ya. Ya, nama Bapak ya, termometer Sigit misalkan. Termometer Sigit. Nah, itu boleh. Oke, terserah kalian. Caranya gimana? Masukkan termometer ini ke dalam titik beku air, ke dalam air yang sedang membeku atau ke dalam air, ke dalam es yang sedang melebur. Kemudian ditulis di titik bawahnya ini ya. Ditandain titik bawahnya. Ditandain titik bawahnya. Air cairan yang ada dalam termometer ini nanti kan naik turun ya, naik turun. Nah, waktu cairan itu waktu dimasukkan ke dalam es yang sedang melebur, cairannya tuh ada di mana kalian tandain. Misalkan cairannya ada di sini nih, kalian tandain. Nah, terus di sini titik bawahnya berapa? Terserah kalian ya. Misalkan Bapak mau buat 20. Ini bebas ya, terserah ya. Terus titik tetap atasnya gimana? Masukkan ke dalam air mendidih. Nah, nanti kan cairannya memuai ya, memuai dia ke atas tuh, ke atas. Nah, waktu dia udah berhenti ditulis, ditandain. Nah, ini kita tandain di sini. Nah, kita tandain di sini terus ditulis skalanya. Nah, skalanya bebas. Misalkan Bapak mau tulis 200.
bebas, terserah ya. Ini namanya termometer Sigit ya. Terus di sini Bapak buat nih, bagaimana cara mengkonversi ke dalam termometer Sigit. Caranya gimana? S kurangi titik tetap bawahnya 20 per titik tetap atasnya 200, titik tetap bawahnya 20. Oke, selesai. Oke ya. Nah, sekarang ini kan angkanya masih besar nih, masih banyak. Kita sederhanakan lagi. Oke, kita sederhanakan. Ini menjadi C kurangi 0 C per 100 sama dengan R per 80 sama dengan F min 32 per 180 sama dengan K min 273 per 100 sama dengan S min 20 per 180. Oke ya. Nah, sekarang yang bagian bawah ini kita sederhanakan ya. Yang bagian bawah ini semuanya kita sederhanakan. Semuanya. Nah, jadinya gimana? Nah, Bapak lanjut sebelah sini. Jadi C per ini kita bagi 20 semua ya. 100 bagi 20 5 sama dengan R per bagi 20 4 sama dengan F min 32 per bagi 20 9 sama dengan K min 273 per bagi 20 5 sama dengan S min 20 per 9. Oke ya. Nah, ini harus kalian hafal nih ya, untuk keempat termometer yang tadi yang umum digunakan, Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, ini dihafal keempat-empatnya. Oke ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, ini contoh nih. Contoh 45 derajat Celcius berapa derajat Reaumur, berapa derajat Fahrenheit, berapa Kelvin. Oke, kalau Kelvin nggak pakai derajat ya, langsung Kelvin. Nah, misalkan nih Celcius berapa Reaumur. Oke, Celcius berapa Reaumur. Kita ingat lagi rumus yang tadi. Kita gunakan Celcius dan Reaumur. Ya, kita gunakan yang dua ini saja, yang lain kita kesampingkan dulu. Oke, kita gunakan yang dua ini dulu ya. C per 5 sama dengan R per 4. Oke, kita tulis di sini. C per 5 sama dengan R per 4. Nah, C-nya itu di soal sudah diketahui besarnya berapa? 45 derajat Celcius. Oke, kita tulis 45 per 5 sama dengan R per 4. 45 bagi 5 9 sama dengan R per 4. Nah, yang sebelah kiri itu kan 9. Sebelah kanan ini kan sama dengan, berarti nilainya juga harus 9 kan? Nah, berarti R itu nilainya berapa? R ini berapa dibagi 4 yang hasilnya 9? Berapa? 36. Nah, berarti jawabannya di sini 36. Jadi 45 derajat Celcius sama dengan 36 derajat Fahrenheit. Derajat Reaumur. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, 45 derajat Celcius itu berapa derajat Fahrenheit? Kita gunakan yang ini tadi. Kita gunakan yang Celcius dan yang Fahrenheit. Oke, kita gunakan yang dua ini. Tulis di sini lagi. Celcius C per 4. Oke, kalau Fahrenheit berapa? F min 32 per 9. Oke ya, per 9. Oke, nah sekarang C-nya berapa di soal? Di soal diketahui C-nya 45
Aduh, maaf ya, ini salah tadi. C per 5. Oke. Jadi 45 per 5 sama dengan F min 32 per 9. 45 bagi 5, 9. Sama dengan F min 32 per 9. Oke. Yang di kiri itu kan 9. Oke. Yang di kanan berarti harus 9. Harus berapa? Harus 9. Nah, jadi yang kita cari itu adalah F-nya. Oke, F-nya itu berapa? Ya. Nah, kira-kira berapa nih F? Supaya F kurangi 32 per 9 itu hasilnya adalah 9. Nah, berapa ya? Berapa dibagi 9? Hasilnya 9, 81 kan? Nah, 81 bagi 9 berapa? 9. Nah, supaya yang ini jadi 81, berarti F kurang berapa jadi 81? 3 113. Oke ya. Jadi 113 kurangi 32 itu 81. Oke, jadi F-nya adalah 113. 113. Oke ya. Nah, untuk yang Kelvin kita gunakan yang tadi lagi ya, kita gunakan yang ini C dan kita gunakan yang Kelvin. Oke. Tulis di sini. Oke, sebentar. Oke, saya tulis C per 5 sama dengan K kurang 273 per 5. Oke ya. C nya berapa? 45. 45 dibagi 5 sama dengan K kurang 273 per 5. Nah, ini di bawahnya 5, yang bawah sebelah sini 5. Nah, ini bisa kita coret karena sama. Oke, berarti persamaannya tinggal 45 sama dengan K kurangi 273. K nya berapa? K sama dengan 45. Nah, ini kan negatif 273. Oke, negatif 273. Kalau dia pindah berarti menjadi positif plus 273. Jadi K nya sama dengan 8 ditambah 4 11 1 3 1 8. Oke ya. Berarti di sini 3 1 8. Nah, sekarang contoh kedua. Oke, sebuah termometer X titik beku 40 derajat X. Oke, jadi kalau kita buat seperti ini. Nah, di sini ada termometer X. Titik beku, titik tetap bawahnya itu 40. Dan titik didih air 240, berarti di atasnya sini titik tetap atasnya 240 derajat X. Oke, derajat X. Bila sebuah benda diukur dengan termometer Celcius, suhunya 50 derajat. Nah, ini termometer Celcius nih. Termometer Celcius. Ternyata diukur suhunya adalah 50. Untuk Celcius di bawahnya berapa? 0, atasnya berapa? 100. Nah, kalau di termometer X ini berapa di sini? Itu berapa? Oke. Kita ingat lagi kalau Celcius itu C per 5 kan? C per 5. Oke, C per 5. Atau gini. Oke. C per 100. Ya, kita gunakan yang awal dulu tadi. Sedangkan kalau yang X, termometer X itu X, termometer X kurangi titik tetap bawahnya 40 per titik tetap atasnya 240 kurangi titik tetap bawahnya 40 ya, 40. Jadi C per 100 sama dengan X min 40 per 200. Oke ya. Jadi C per, nah ini kan 100, ini berapa? 200. Oke. Kita bagi 100 dua-duanya ya. 100 bagi 100 1. 200 dibagi 100 2. Oke. Jadi kita dapat C sama dengan X min 40 per 2. C nya diketahui gak di soal? Diketahui berapa? 50. Jadi 50
sama dengan X min 40 per 2 ya. Ini panjang ya. X min 40 per 2. Nah, hasilnya berapa nih? Oke, yang di sebelah kiri itu 50. Oke, yang sebelah kiri berapa? 50. Berarti yang di sebelah kanan juga harus 50. Ya kan? Yang sebelah kanan juga harus 50 kan? Berarti X ini berapa? X yang ini. Ya. Berapa dibagi 2? Hasilnya 50. 100 kan? Berarti yang ini 100. Oke, ini 100. Oke. Supaya jadi 100, berarti X ini berapa? X 140 kan? Nah, 140. 140 kurangi 40, 100 kan? Nah, jadi 100 per 2 hasilnya 50. Berarti X-nya 140. Jawabannya 140. Nah, oke ya. Nah, kalau belum paham nanti kalian silahkan tanya ke komen di bawah atau boleh ke grup Telegram Bapak ya. Oke, untuk soal silahkan kalian coba yang ini 40 derajat Celcius itu berapa derajat Reaumur, berapa derajat Fahrenheit, dan berapa Kelvin. Dan soal yang ini, oke. Suhu suatu benda menunjukkan 20 derajat Celcius ketika diukur dengan termometer Celcius. Termometer X dibuat dengan skala min 20 derajat X hingga 140 derajat X. Suhu benda diukur dengan termometer X, maka suhunya adalah berapa derajat X. Oke ya. Tadi Bapak udah kasih contoh, soalnya mirip-mirip. Kalau masih belum paham silahkan ditanyakan ke grup Telegram atau ke komen di bawah. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.